Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce berjalan, lalu dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum dia mengambil langkah, dia tiba-tiba diam di tempatnya dan kemudian berbalik sekali lagi menghadap jiwa gagak emas. Aku berubah pikiran. Yunce menarik napas kecil dan ekspresinya tiba-tiba terlihat jauh lebih santai. Aku sudah memutuskan untuk tidak menyelidiki ini lagi. Oh, jiwa gagak emas tampak sedikit terkejut dan kemudian mengerti. Sepertinya kamu takut hal ini akan mempengaruhi wanita bernama Xiao Lingqi itu. Ya, Yunce mengangguk. Lingqi dia bukanlah seseorang yang telah berkultivasi secara mendalam. Dia tidak memiliki aspirasi atau keinginan untuk kekuasaan dan kedudukan, dunianya sederhana dan murni. Meskipun aku sangat penasaran dengan batu giok hitam ini dan buku pedoman surga yang menentang dunia di dalamnya, jika harus melibatkan dia, maka aku harus berpura-pura bahwa batu itu tidak pernah ada. Yunce membalik telapak tangannya dan melemparkan batu giok hitam misterius itu ke dalam mutiara racun langit. Mulai sekarang, aku tidak akan mengeluarkan batu giok hitam ini lagi. Siapa yang peduli apa itu, biarkan saja diam selamanya. Jika ini adalah pilihanmu, biarlah. Di tingkatanmu saat ini, kamu adalah eksistensi yang tak tertandingi. Memang tidak ada alasan untuk secara paksa mencari sesuatu kecuali Anda ingin pergi ke alam para dewa. Kamu, sepertinya sangat ingin aku pergi ke alam dewa. Yunce mengangkat kepalanya dan berkata, "Hahaha, jiwa gagak emas tertawa keras, tentu saja. Anda mewarisi asal-usul darah dan jiwa terakhir yang mulia ini dan Anda bahkan memiliki warisan dewa jahat. Unsur yang terlalu tipis dan atmosfer yang keruh di dunia ini hanya akan membatasi Anda untuk berkembang. Itu juga akan membuat bakatmu, serta garis keturunan yang diberikan oleh bangsawan ini kepadamu, menjadi sia-sia. Yang mulia ini sangat ingin melihat apakah akan menjadi seberapa kuat orang aneh sepertimu setelah kamu menuju ke alam dewa. Sayangnya, meskipun kamu benar-benar pergi ke alam dewa, yang mulia ini tidak akan bisa melihatnya. Aku benar-benar ingin pergi juga, aku ingin bertemu Jasmine lagi, kalau tidak, itu akan menjadi penyesalan hidupku." Tangan Yunce perlahan mengepal saat dia berbicara, "Setelah aku pergi, aku harus mulai berlatih. Dalam 5 tahun, saya harus pergi ke alam para dewa apapun yang terjadi. Bukan karena keingintahuannya terhadap alam para dewa dan bukan karena dia mencari kekuatan yang lebih kuat, hanya karena dia ingin melihat Jasmine." Waktu kepergian Jasmine semakin hari semakin jauh namun perasaan itu belum hilang seiring berjalannya waktu, malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. "Bagus sekali, puji jiwa gagak emas. Dalam 5 tahun, jika itu orang lain, bangsawan ini tidak akan pernah mempercayainya. Tapi Anda, mungkin memang ada kemungkinan hal itu terjadi. Namun, yang mulia ini ditakdirkan untuk tidak dapat melihat hari itu." Mata Yunce bergerak, menyapu matanya ke sekeliling dan berkata dengan cemas, "Waktu yang tersisa untuk keberadaanmu. Kamu bilang kamu menemukan cara untuk menyembuhkan kondisi fatal Huan Kai terakhir kali. Benarkah itu?" Jiwa gagak emas memotongnya dengan pertanyaan mendadak. Yunce mengangguk. "Ya. Dan saya yakin cara ini pasti akan berhasil. Hanya saja kami masih perlu menunggu beberapa bulan lagi. Semua kekuatan yang Kai terima darimu sebelumnya juga akan hilang." Jiwa gagak emas terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Jika itu benar-benar berhasil, bawa dia ke hadapan yang mulia ini. Yang mulia ini mempunyai sesuatu untuknya." Setelah semuanya beres, Xiao Lai dan Xiao Lingqi tinggal di Floating Cloud City. Adapun pasangan Xiao Yun, mereka melakukan perjalanan antara Floating Cloud City dan Demon Imperial City sepanjang hari, bersenang-senang.
Chang Yue mengambil alih kendali keluarga kerajaan Blue Wind sekali lagi dan prestise Blue Wind Nation berkembang dari hari ke hari karena menjadi sangat kuat. Sulinger berkonsentrasi belajar kedokteran di bawah bimbingan Yun Gu. Dia memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dan keterampilan medisnya meningkat dengan sangat cepat. Dia terobsesi dengan seni penyembuhan. Harapan terbesarnya adalah berharap dia bisa membantu Yun Che dan tidak hanya menikmati perlindungannya. Xia Yuanba tinggal di suaka Raja Absolut dan mencoba yang terbaik untuk membiasakan diri dengan posisinya sebagai Kaisar Suci. Vena ilahi Kaisar Tirani dan hubungannya dengan Yun Che membiarkannya duduk di atas tahta dengan stabil meskipun usia dan kekuatannya masih jauh dari cukup. Adapun Xia King Yue, masih belum ada kabar sama sekali. Yun Che telah santai dan tidak terkendali untuk waktu yang lama dan keinginannya untuk melihat Jasmine lagi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dia akhirnya bisa tenang dan mulai fokus pada pelatihannya. Dia bertekad untuk menembus batas sovereign mendalam dalam waktu 5 tahun, mencapai jalan ilahi yang legendaris dan dapat melakukan perjalanan ke alam para dewa tempat Jasmine tinggal. Tempat terbaik untuk berkultivasi tidak diragukan lagi adalah wilayah salju di es ekstrim. Di sana luas dan sunyi, dan hawa dingin kuno dapat membekukan semua gangguan. Sebelumnya, Yun Che membawa Feng Shuir ke tempat yang dia janjikan akan membawanya bertahun-tahun yang lalu. Pegunungan yang terus-menerus di depan kita adalah pegunungan 10.000 binatang. Yun Che dan Feng Shuir bepergian bersama angin. Dalam pandangan mereka, suatu wilayah dengan pegunungan gelap mendekat dengan cepat. Meski diberi nama pegunungan, perbukitannya tidak terlalu tinggi dan hanya berjarak sekitar 100 km dari utara ke selatan. Meskipun pegunungan 10.000 binatang sangat kecil, karena aura burung phoenix di pusatnya, sejumlah besar binatang buas berkumpul di sini. Dari sinilah nama pegunungan 10.000 binatang berasal, jelas Yun Che kepada Feng Shuir. Saat itu ketika Chang Yue dan dia dikejar oleh Xiao Zaihe dari sekte cabang Xiao, mereka terpaksa jatuh ke pegunungan 10.000 binatang. Pada saat itu, pegunungan 10.000 binatang adalah tempat yang sangat berbahaya bagi mereka, tetapi sekarang, bahkan jika semua binatang besar di sana menyerang mereka sekaligus, mustahil hal itu mengancam mereka sedikit pun. Meskipun ada sejumlah besar binatang buas yang sangat besar di pegunungan 10.000 binatang, level mereka biasanya sangat rendah. Yang tertinggi adalah Earth mendalam Beast, mungkin juga ada beberapa binatang mendalam langit. Namun dengan tingkat energi yang sangat besar di Blue Wind Nation, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Ditambah fakta bahwa binatang-binatang besar di sini biasanya muncul dalam kelompok, hampir tidak ada praktisi besar di seluruh Blue Wind Nation yang berani masuk ke dalam. Kakak Hyun, kutukan yang kamu sebutkan sebelumnya, apakah itu benar-benar menakutkan? Feng Shuir bertanya. Yun Che sedikit menganggukkan kepalanya. Jiwa Phoenix di sini berbeda dari Dewa Phoenix leluhur dari Sekte Phoenix Ilahimu, ia memiliki karakter yang sangat jujur dan belak-belakan. Bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang klan Phoenix secara tidak sengaja membakar dan menghancurkan sebuah desa dengan api Phoenix. Di bawah kemarahan jiwa Phoenix, kutukan yang sangat kejam terkubur di dalam garis darah Phoenix mereka, dan kutukan semacam ini akan diturunkan kepada keturunan mereka, membuat generasi klan Phoenix tidak dapat menembus alam mendalam dasar. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa selamanya bersembunyi di tempat seperti ini di mana tidak ada orang lain yang bisa mendekat, mereka akhirnya terbebas darinya di generasi ini, meski saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sekarang. Mengapa kesalahan satu orang harus ditebus dari generasi ke generasi di seluruh klan? Orang-orang malang itu, kata Feng Shuir lembut. Ketika saya melihat mereka, saya akan menyampaikan ketulusan ayah kepada mereka. Jika mereka bersedia bergabung dengan Sekte Divine Phoenix, kami pasti akan menyambut mereka. Jika mereka tidak bersedia,
kami juga akan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Mari kita temui mereka dulu. Saya tidak tahu apakah mereka akan mengingat saya. Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu, kata Yunce bernostalgia. Tempat ini adalah titik balik besar pertama dalam hidupnya dan juga merupakan tempat di mana dia menerima tetes darah dewa yang pertama. Kakak Yun adalah penyelamat hidup mereka dan kamu menghilangkan garis keturunan terkutuk yang telah mereka bawa selama bertahun-tahun, bagaimana mereka bisa melupakan kakak Yun? Feng Shuir tersenyum dan berkata, tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di atas pegunungan 10.000 binatang. Merujuk kembali ke lokasi dalam ingatannya, Yunce membawa Feng Shuir dan terus terbang sampai mereka mencapai pusat pegunungan 10.000 binatang, tempat di mana Chang Yue dan dia terjatuh saat itu. Namun ketika mereka baru saja mulai mendekati wilayah yang dekat dengan pusat, mereka merasakan aura yang tidak biasa dari jauh. Yunce segera melambat dan Feng Shuir berseru, aura Phoenix yang kuat. Mari kita lihat ke bawah sana. Keduanya mendarat dari langit. Dari lokasi mereka ke wilayah tengah pegunungan 10.000 binatang, yang juga merupakan tempat persembunyian klan Phoenix, hanya berjarak 15 km. Namun, tepat di depan mereka terdapat penghalang besar yang tak berbentuk. Dan aura Phoenix yang kuat dilepaskan dari penghalang tak kasat mata ini. Penghalang ini menutupi wilayah tengah pegunungan 10.000 binatang, menyelimuti area seluas 30 km di dalamnya. Yunce menyentuh penghalang di depannya dengan tangannya. Sesuai dugaannya, telapak tangannya mampu melewatinya dengan sangat mudah. Penghalang ini tidak menghalanginya sama sekali. Saat telapak tangannya menyentuhnya, dia benar-benar yakin bahwa ini adalah penghalang isolasi satu arah. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix yang bisa melewatinya sesuai keinginan mereka. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan Phoenix hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk. Kakak Yun, apakah selalu ada penghalang di sini? Feng Shuir bertanya. Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya, hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix yang bisa memasuki penghalang ini. Jika itu ada sebelumnya, maka kakak perempuanmu Chang Yue dan aku tidak akan mampu melewatinya. Untuk dapat membentuk penghalang isolasi yang sangat besar, ini pasti perbuatan jiwa Phoenix di sini. Kalau dipikir-pikir lagi, setelah menghilangkan garis keturunan terkutuk itu, rasanya hukuman yang berlangsung selama beberapa generasi terlalu kejam. Itu membangun penghalang ini sehingga mereka tidak perlu khawatir akan menderita bencana seperti yang terjadi saat itu dan mereka dapat tumbuh dengan damai di bawah perlindungan penghalang ini sampai mereka cukup kuat untuk dapat meninggalkan tempat ini dengan bebas. Yunce menarik kembali lengannya, berbalik dan berkata, Shuir, ayo pergi. Feng Shuir tidak ragu-ragu saat dia mengangguk setuju, meskipun aku merasa sedikit menyesal, mereka menderita bertahun-tahun sebelum akhirnya mendapatkan kedamaian dan perlindungan dari Dewa Phoenix. Sungguh tidak pantas kita mengganggu mereka. Yunce tersenyum, sekarang garis keturunan mereka tidak lagi terkutuk, mereka pasti telah berlatih dengan seluruh kekuatan mereka. Beberapa tahun kemudian ketika mereka sudah cukup kuat, penghalang ini akan hilang. Kami akan kembali ke sini ketika itu terjadi. Oke, keberadaan penghalang Phoenix ini membuat keduanya menyerah untuk mengunjungi klan Phoenix yang ada di dalamnya. Mereka melayang tinggi ke langit dan hendak pergi, sampai pada saat ini ketika siluet kecil dan lembut dari seorang gadis muda berlari keluar dari dalam penghalang. Di belakangnya, ada seorang anak laki-laki kurus yang mengikutinya dengan tergesa-gesa. Sepasang pemuda ini tampak baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Gadis itu bermata cerah, gigi putih, dan berpakaian merah. Wajah lembut gadis yang belum dewasa itu telah menampakkan kecantikan yang menakjubkan. Alis tipisnya melengkung saat dia tersenyum. Dia seperti kupu-kupu merah yang telah dilepaskan dari penghalang dan mengeluarkan tawa yang manis dan halus dari waktu ke waktu.
Anak laki-laki di belakangnya memiliki usia yang sama, bahkan penampilan mereka pun mirip. Berbeda dari kegembiraan melompat gadis itu, wajahnya dipenuhi kepanikan dan dia kehabisan napas karena mengejar di belakang. Sianer, tidak. Anda tidak bisa meninggalkan penghalang, itu terlalu berbahaya. Kembalilah sekarang, ayah dan ibu akan memarahi kami. Hehe, tidak apa-apa. Di luar tidak seberbahaya yang dijelaskan ayah dan ibu. Terakhir kali aku menyelinap keluar, monster besar yang tampak aneh itu bahkan tidak sekuat itu. Gadis itu tertawa dan berkata tanpa peduli. Tidak, Sianer, berhenti, ini benar-benar berbahaya. Walaupun laki-laki itu mengejar dengan sekuat tenaga, gadis itu berlari dengan sangat cepat. Dia tidak bisa mengejar sama sekali dan mereka segera berada beberapa kilometer jauhnya dari penghalang. Yunce dan Suer, yang hendak terbang menjauh, berhenti. Melihat pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berseru dengan lembut, "Zuer, Sianer." Kakak Yun masih mengenali mereka. Feng Shuir tersenyum dan bertanya. Mereka adalah anak kembar dari pemimpin klan Feng Baichuan. Saat pertama kali saya melihat mereka baru berusia 8 tahun. Dalam sekejap mata, mereka sudah tumbuh sebanyak ini, kata Yunce dengan agak emosional sambil matanya mengikuti gerakan mereka. Dalam waktu 8 tahun, dari dua anak pemberani dan lugu saat itu, yang satu kini bertubuh langsing dan anggun sementara yang lainnya sudah setinggi 6 kaki. Hanya setelah melihat transformasi mereka, Yunce dengan jelas merasakan berlalunya waktu untuk pertama kalinya. Dalam waktu singkat 8 tahun, kekuatan mereka tumbuh dari alam mendalam dasar ke alam mendalam bumi. Mereka benar-benar memiliki bakat bawaan yang menakjubkan. Separuhnya karena garis keturunan Phoenix mereka sedangkan separuhnya lagi, seharusnya karena mereka telah bekerja keras selama ini, kata Yunce dengan gembira. Kekuatan mendalam Feng Xianer berada di alam mendalam bumi tingkat kedua dan Feng Zuer secara luar biasa berada di alam mendalam bumi tingkat keempat. Tingkat kultivasi mereka benar-benar melampaui Ling Yun generasi muda alam budidaya mendalam Blue Wind nomor 1 saat itu, ketika dia berada pada usia itu. Kalau terus begini, mereka seharusnya bisa menerobos ke alam mendalam langit sebelum usia 20 tahun. Feng Xianer akhirnya berhenti ketika dia tiba di suatu tempat di ujung lembah. Dia membuka tangannya, memejamkan mata dan mulai menikmati lembutnya angin pegunungan dengan penuh pesona. Udara di sini sangat nyaman. Saya akan tidur nyenyak di sini untuk waktu yang sangat lama jika bukan karena konsekuensi dari hukuman ayah dan ibu. Meskipun kekuatan Feng Zuer 2 tahap lebih tinggi dari Feng Xianer, kecepatannya jelas lebih lambat. Dia mengejar di belakang Feng Xianer dan berkata sambil terengah-engah, "Xianer, kita sudah sejauh ini, itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika sekelompok besar binatang buas menyerang kita? Saya tidak takut. Saya telah menyelinap keluar berkali-kali dan saya tidak pernah bertemu dengan binatang buas yang tidak dapat saya kalahkan. Biarpun aku tidak bisa mengalahkannya, kecepatanku sekarang bahkan lebih cepat daripada kakak, mereka tidak bisa menangkapku." Feng Xianer tersenyum manis, sementara matanya yang indah berkedip-kedip seperti malam berbintang. "Saya sangat ingin melihat dunia luar, sangat ingin melihat kakak penyelamat lagi. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Mungkinkah dia sudah menikah dengan kakak Sueruo dan memiliki banyak anak?" Feng Zuer menarik lengan baju Feng Xianer sambil melihat sekeliling dengan waspada. Dia berkata dengan cemas, "Ayah dan ibu berkata bahwa kita harus mencapai alam mendalam langit sebelum pergi ke dunia luar. Bahkan jika kamu ingin bermain di luar, kita harus kembali ke suatu tempat dekat penghalang. Dengan begitu, jika ada bahaya, kita bisa segera mundur kembali ke dalam penghalang." Kakak sangat pengecut. Feng Xianer mengerutkan bibirnya dan berkata dengan enggan, "Jika kakak penyelamat mengetahuinya,
dia pasti akan menertawakanmu. Ini bukan soal pengecut atau tidak. Feng Zuer menjadi semakin cemas karena mereka setidaknya berada beberapa kilometer jauhnya dari penghalang. Jika mereka benar-benar dalam bahaya, mereka tidak akan bisa kembali. Apakah kakak penyelamat yang mereka maksud adalah kakak Hyun? Feng Zuer tersenyum. Sepertinya mereka tidak hanya tidak melupakan kakak Hyun, mereka juga selalu mengingatmu selama ini. Mereka memikul beban dan hukuman dari garis keturunan terkutuk mereka sejak lahir dan menanggungnya meskipun penderitaan itu bukan milik mereka. Mereka menjalani hidup dengan hati-hati dan tidak pernah meninggalkan tempat ini, tentu saja mereka tidak akan terkontaminasi oleh keburukan dunia. Hati mereka baik dan murni. Saat mereka terjun ke dunia nyata, mereka pasti akan menjadi sekte yang kuat dan lurus di Blue Wind Nation. Senyum muncul di wajah Yunche. Dia dipenuhi dengan harapan besar untuk masa depan mereka dan dia merasa lebih yakin bahwa ini bukan waktunya untuk mengunjungi mereka. Zuer, ayo pergi. Tunggu. Yunche tiba-tiba berbalik dan bergumam, oh tidak. Dari lembah di depan, mereka tiba-tiba mendengar raungan binatang yang kesal. Kedengarannya sangat dekat dan disertai dengan langkah kaki yang mendekat dan cepat. Suara ini, ekspresi Feng Zhu berubah. Oh tidak, Xianer, lari. Sebaliknya, Feng Xianer tidak hanya tidak mengungkapkan rasa takutnya saat mendengar auman binatang itu. Dia tampak sedikit bersemangat, kakak, jangan kaget begitu. Sangatlah normal untuk bertemu dengan binatang yang sangat besar di sini. Baiklah, mari kita tunjukkan kekuatan Xianer binatang buas yang dalam itu. Tapi, bagaimana jika binatang buas itu benar-benar kuat? Mendengar teriakan Feng Zuer, seekor serigala raksasa muncul di hadapan mereka. Serigala ini tingginya 3 meter meskipun semua anggota tubuhnya berada di tanah. Ia memiliki rambut biru keabu-abuan, mata berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura jahat yang mengamuk dan tekanan yang membuat tubuh mereka tegang. Penindasan yang tiba-tiba ini akhirnya menyebabkan wajah Feng Xianer menjadi pucat. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, dia setidaknya tahu bahwa mampu menyebabkan penindasan seperti ini berarti bahwa binatang buas yang dalam itu pastilah sesuatu yang tidak dapat dia tangani. Dalam kepanikan, dia tidak bisa menyelesaikan postur serangan yang telah dia mulai dan tertegun di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Xianer, menghindar. Feng Zuer berteriak sambil menyerang ke depan. Dia menjatuhkan Feng Xianer dan menyilangkan tangannya. Tubuhnya tersulut api Phoenix merah. Lidah api menyerang serigala biru abu-abu raksasa yang menyerbu ke arah mereka. Ambil api meteorku. Feng Zuer memiliki garis keturunan Phoenix, jadi api yang dimilikinya secara alami adalah api Phoenix. Tapi kekuatan api yang dia keluarkan tidak bisa dibandingkan dengan api Phoenix yang disalurkan dengan World Ode of the Phoenix. Ketika serigala biru abu-abu raksasa melihat api, matanya menjadi semakin berang. Ia menggoreskan cakarnya ke depan dan badai angin menyapu bola pasir dan tanah ke arah Feng Zuer. Api Feng Zuer dengan cepat dibubarkan oleh badai angin, namun badai angin tersebut masih belum kehilangan seluruh kekuatannya. Ia menyapu ke depan dan melemparkan Feng Zuer dengan kasar. Punggungnya terbanting ke batu gunung dan dia mengerang kesakitan. Kakak laki-laki, teriak Feng Xianer yang ketakutan sambil bergegas maju tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Seluruh tubuh Feng Zuer merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia berteriak kaget, jangan kemari. Pada saat yang hampir bersamaan dia berteriak, serigala biru abu-abu raksasa itu tiba-tiba mengubah targetnya dan menyerang Feng Xianer yang berada lebih dekat. Xianer, Feng Zuer terkejut. Dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan bergegas menuju serigala biru abu-abu raksasa dengan kecepatan tercepatnya. Kilatan api Phoenix yang tebal mengayun ke arah belakang binatang itu. Garis api Phoenix ini diayunkan karena ketakutan dan kepanikan sehingga kekuatannya bahkan lebih lemah dari sebelumnya.
Namun, ketika api Phoenix menghantam serigala raksasa berwarna biru abu-abu, binatang itu menjerit saat tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan berguling ke tanah. Setelah beberapa sentakan, ia berhenti bergerak. Langkah kaki Feng Zhu terhenti. Dia melihat tangannya dan berdiri tertegun sejenak sebelum rasa sakit melanda seluruh tubuhnya. Kakinya lemas dan dia terjatuh ke tanah, berusaha mengatur napas. Kakak laki-laki, Feng Xianer bergegas mendekat sambil masih gemetar. Ada tetesan air mata di wajahnya dan dia bertanya dengan nada menangis, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Ini semua salahku. Itu semua karena aku sangat keras kepala. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, HSSS. Meskipun dia bilang dia baik-baik saja, dia meringis kesakitan. Pakaian di dadanya telah robek, memperlihatkan selusin luka akibat angin topan. Ada banyak darah tapi untungnya lukanya tidak cukup dalam hingga mencapai tulangnya. Kamu masih mengatakan bahwa kamu baik-baik saja tetapi kamu kehilangan banyak darah. Mata Feng Xianer berkaca-kaca saat dia mulai menangis lagi karena rasa bersalah. Saya benar-benar baik-baik saja. Luka kecil ini tidak sakit sama sekali. Feng Zuer mengertakkan gigi dan berusaha sangat keras untuk berdiri dan berpura-pura seolah itu bukan apa-apa, tapi Xianer, di masa depan, kamu tidak bisa meninggalkan penghalang seperti itu lagi. Feng Xianer segera mengangguk dan berkata dengan mata penuh air mata, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku terlalu keras kepala, apa tidak sakit? Saya akan menjadi pria seperti kakak penyelamat, luka ini bukan apa-apa. Feng Zuer mengangkat dadanya dengan keras dan berkata, baiklah, ayo cepat kembali. Kali ini, Feng Xianer mengikuti Feng Zuer, yang telah terluka karena dia, dengan sangat patuh. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu ayah dan ibu tentang hari ini. Luka di tubuhku, anggap saja aku tidak sengaja menabrak batu saat berlatih. Terima kasih, kakak. Feng Xianer mengendus dan mengungkapkan pemujaan di matanya. Tapi, aku tidak menyangka kakak sudah sekuat ini. Binatang buas sebesar itu, kamu mengalahkannya begitu cepat. Feng Zuer melihat telapak tangannya sendiri dan menggaruk kepalanya, merasa sangat terkoyak. Saya juga tidak menduganya. Kekuatan binatang buas itu setidaknya berada di atas tingkat kelima alam mendalam bumi. Mungkin, apiku secara kebetulan mengenai titik lemahnya tadi, seharusnya itu saja. Mereka adalah saudara kandung yang sangat dekat. Feng Shui menarik kembali tangan kecilnya. Sepertinya kita tidak datang ke sini tanpa alasan hari ini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Yun Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat saudara-saudaranya yang dengan cepat kembali ke penghalang, dia mengulurkan tangannya. Dari tangan kirinya, dua pecahan jiwa jatuh dan dengan mudah menyerang jiwa Feng Zuer dan Feng Xianer. Tangan kanannya tanpa suara mendorong kotak giok berisi 30 pelet tuan ke tepi penghalang di depan mereka. Ayo pergi. Setelah melihat Feng Zuer dan Feng Xianer untuk terakhir kalinya, Yun Ce memegang tangan Feng Zuer dan terbang jauh, langsung menghilang dari cakrawala. Langkah kaki Feng Zuer dan Feng Xianer terhenti. Kedua mata mereka menjadi berkabut dan kemudian sadar kembali di saat yang bersamaan. Keduanya saling memandang dan wajah mereka berdua tampak kusam. Xianer, itu, sepertinya ada beberapa hal yang ditambahkan ke dalam pikiranku, kata Feng Zuer kosong dengan wajah dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Saya juga. Feng Xianer tertegun, dia berkata dengan suara rendah, dunia, Ode, dari Phoenix. Ayo kita beritahu ayah dan ibu. Feng Zuer seolah-olah baru saja bangun dari mimpi dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Iya. Feng Xianer segera menganggukkan kepalanya. Keduanya segera mempercepat. Ketika mereka mendekati penghalang, Feng Zuer tersandung kotak giok yang ditinggalkan Yun Ce. Apa ini?
Feng Xianer mengambil kotak giok yang belum pernah dilihat sebelumnya, kotak yang sangat indah, tapi, ini belum pernah ada di sini sebelumnya. Ayo kita tunjukkan pada ayah dan ibu, ayo cepat berangkat. Ini pasti akan mengejutkan seluruh klan, kata Feng Zuer dengan nada sangat cemas. Ode dunia Phoenix adalah hal yang diinginkan klan Phoenix bahkan dalam mimpi mereka, tetapi itu tetap menjadi harapan besar bagi mereka. Karena jiwa Phoenix di sini hanya memiliki tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix. Mereka tidak bisa mengabaikan peraturan dan dengan paksa melatih diri mereka sendiri seperti Yunce, karena bahkan dengan garis keturunan Phoenix, mereka hanya bisa mengembangkan seni mendalam atribut api biasa. Tapi sekarang tahap pertama hingga keenam dari Ode Dunia Phoenix muncul di pikiran Feng Zuer dan Feng Xianer pada saat yang sama. Klan Phoenix yang baru saja keluar dari kutukan mereka belum lama ini, sungguh menyambut kehidupan baru mereka mulai hari ini. Setelah meninggalkan pegunungan 10.000 binatang, Yunce dan Feng Xuer datang ke daerah salju es ekstrim. Frozen Cloud Asgard yang baru mulai terbentuk dan seluruh tubuh leluhur telah ditemukan. Seperti yang mereka duga, tubuh-tubuh itu semuanya tidak terluka dan ini, tanpa diragukan lagi, merupakan penghiburan besar bagi Frozen Cloud Asgard. Di ujung daerah salju es ekstrim, Yunce dan Feng Xuer saling berhadapan di langit. Dia mengambil nafas kecil dan menutup semua gerbang dewa jahat. Kekuatan tubuhnya yang dalam langsung melemah. Dia memanggil pedang pembunuh iblis yang memukul surga. Meskipun dia menggenggamnya dengan kuat di tangannya, lengannya sangat berat dan bahkan mengangkatnya pun agak sulit. Alasan terbesar dia mampu melepaskan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada tingkat energinya sendiri adalah karena Evil God Arts miliknya. Dari jiwa jahat ke hati yang terbakar, lalu api penyucian ke surga yang bergemuruh. Kekuatannya tidak lagi meningkat secara kuantitatif ketika semakin banyak gerbang dewa jahat yang dia buka, itu meningkat secara kualitatif. Dengan kultivasi dan tubuhnya saat ini, dia sudah bisa menggunakan Burning Heart sebagai kondisi normalnya tanpa tekanan dan dia tidak jauh dari menggunakan Purgatory sebagai kondisi normalnya. Sekarang dia telah mematikan pembakaran hati dan jiwa jahat dan tidak menggunakan seni dewa jahat sama sekali, energinya yang dalam hanya berada pada tingkat pertama dari alam mendalam yang berdaulat. Langkah pertama dari pelatihannya adalah menggunakan bentuk default ini dan secara paksa melawan Feng Xuer. Xuer, gunakan 30% kekuatanmu untuk saat ini dan lihat apakah aku bisa menerimanya, kata Yunce sambil meraih pedang pembunuh iblis pemalu surga, alisnya berkerut. Tujuannya adalah menjadi tandingan Feng Xuer dalam bentuk normalnya dalam waktu 3 tahun, tapi, itu bertentangan dengan Feng Xuer saat ini. 3 tahun dari sekarang kekuatan Feng Shui juga akan berkembang pesat. Baiklah, kakak Yun, berhati-hatilah. Tangan Feng Shui sedikit menari. Beberapa lusin Phoenix yang terbakar menari-nari di sekitar tubuhnya di tengah tangisan panjang mereka sebelum menyerang ke arah Yunce sekaligus. Yunce menebas pedangnya, menyebabkan api meledak di udara daerah salju es ekstrim saat tangisan burung Phoenix mengguncang langit. Di dalam ruang yang runtuh, Yunce membalik ke belakang tetapi kemudian dengan kaku kembali. Bukan saja aura pedangnya tidak melemah, tapi malah menjadi lebih kuat, mengambil 30% kekuatan Feng Xuer dalam kondisi normalnya tanpa menggunakan seni dewa jahat memang terlalu dibuat-buat, namun pelatihan semacam ini yang bisa mendorongnya untuk melakukan hal yang sama, batasnya persis seperti yang dia inginkan. Bum 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 bum, teriakan burung Phoenix dan kekuatan pedang mengubah sekitar 50 km menjadi tanah bencana. Tapi dengan penghalang yang dibuat Feng Xuer, itu tidak akan mempengaruhi wilayah salju es ekstrim sama sekali. Dan pada hari inilah Yunce secara resmi mengambil langkah pertama menuju harapannya untuk mencapai alam dewa.